Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya kembali Pak Arif Helmanto atau yang biasa dipanggil dengan Pak Ahel. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai soal praktik kejuruan pada UKK tahun 2018-2019 PT Sejahtera. Jika kita analisis soalnya, pada soal diberikan lembar soal berupa sales journal, cash receipt journal, purchase journal, cash payment journal, dan petty cash journal. Pada lembar kerja yang harus kita isi adalah rekapitulasi jurnal, buku besar umum, dan neraca saldo. Waktu penyelesaian soal ini adalah 90 menit. Ya, di soal kita diberikan data awal sama seperti pada soal mengelola entry jurnal. Nah, lalu kita diberikan jurnal khusus yang tadi telah disebutkan di awal. Ada sales journal, cash receipt, purchase journal, cash payment journal, petty cash, dan general journal. Oke, kita akan proses bagaimana menginput rekapitulasi jurnal. Oke, dalam menginput rekapitulasi jurnal melalui lembar kerja yang ada di sebelah kanan, yang harus kita perhatikan adalah silakan kita menginput sesuai dengan jurnal, ya, berdasarkan jurnal yang diberikan. Lalu yang kita perhatikan apa? Nomor akun, ya. Yang kita perhatikan nomor akun, posisi debit dan kreditnya. Nah, petunjuk yang berikutnya, dalam mengisi nomor akun kita harus lakukan secara berurutan dari yang nomor akun terkecil hingga nomor akun terbesar. Fungsinya buat apa? Fungsinya untuk mempermudah kita nanti dalam melakukan posting. Oke, kita akan input, ya. Di debit, posisi debit ada nomor akun hanya 1 12 10 dengan jumlahnya 90.675.000. Kita isikan. Oke. Lalu di sebelah kredit ada 3 akun. Dari 3 akun ini yang paling terkecil adalah nomor 2, 12, 13. Kita input. Lalu kita isikan. Berikutnya adalah nomor akun 4, 1100. Kita input. Lalu nomor akun 4, 2100. Kita input. Untuk pentotalan kita bisa lakukan terakhir, ya, atau boleh jika memang tidak terlalu rumit, ya, kita bisa hitung. Cuman saya pribadi selalu menyarankan untuk menghitung dengan menggunakan kalkulator itu ambil pada posisi terakhir. Ya, ambil pada posisi terakhir jika memang pada posisi mentotal gitu, ya. Kecuali pada saat menjumlahkan yang saat-saat yang memang harus kita isi dan harus kita jumlahkan terlebih dahulu. Oke, ini saya ambil posisinya terakhir untuk mentotal, ya. Karena dengan
memegang kalkulator dan menjalankan kalkulator membutuhkan waktu lebih lama ketimbang kita hanya memindahkan data. Oke, kita lihat pada cash receipt journal ya, posisi debit. Jadi kita input terlebih dahulu posisi yang ada di debit, setelah kita input semua baru kita pindah ke kredit ya, agar lebih teratur dan mengurangi risiko kesalahan. Baik, dari sini ada nomor akunnya sudah jelas, 1 11 20, ada 4 2300, ada 1 3302, ada 8 1300. Tentunya kita pilih dari yang terkecil ya. Kita input masih 1, kita input lagi. Oke, terakhir ada 8. Baru kita pindah ke posisi kredit. Di sini ada 1 12 10, ada 4 11 00, ada 2 12 13, 4 21 00, 1 33 01. Ya, kita input dari nomor yang terkecil satu persatu. Oke, terus sebenarnya untuk mentotal kadang kita bisa lihat ya, di sini kan ada satu akun 90.675 ya, jadi kadang juga nggak perlu hitung sih, bisa kita masuk nih 90.675, ini juga pasti sama 96.75 seperti itu. Itu untuk yang apa, sales journal. Untuk yang cash receipt ya, kalaupun memang mau dihitung, hitung simple ya kan. Di sini ada 97 juta ditambah totalnya 47 juta. Jadi sekian. Tapi karena ini kan datanya cuma satu, jadi kita bisa input langsung. Oke, terus kita input ke rekap purchase journal. Oke, di purchase journal bagian sebelah debit hanya ada 2 akun ya. Kita pilih dari yang terkecil, kita input. Sebelah kredit hanya ada 1 akun. Nah, ini datanya juga cuma 1, 44.220, maka totalnya ya kita tinggal tulis saja 44.220. Oke. Data berikutnya cash payment journal. Cash payment journal ini yang agak banyak. Posisi debit kita bisa ambil dari yang terkecil, berarti yang petty cash ya, ini 1.100.000, sehingga yang terbesar adalah interest expense 9.100 seperti itu. Kita input. Oke, kita bisa input. Lalu posisi sebelah kredit dari yang terkecil adalah 1 11 20 Exim Bank, sampai yang terbesar adalah 5 3.000 purchase discount. Input. Iya. Oke, untuk pentotalan kita bisa skip dulu karena perhitungannya ada ya. Di sini ada 3. Nah, di sini juga ada 2 di posisi debit ya. Tinggal kita jumlahkan dari soal juga tidak apa-apa. Nah, saya lewatkan. Untuk petty cash journal kita bisa input sebelah debit dari yang terkecil adalah 1 13 20. 1 13 20. Lanjut yang terbesar adalah 2.300. Di sini untuk akun 12 11
Ini angkanya kita jumlahkan. Ya, karena memposting ke buku besar itu kita lakukan pada akhir periode, sehingga untuk akun 2, 12, 11 ini kita jumlahkan saja, tidak perlu dipisah. Berikutnya di kredit hanya satu data, yakni petty cash sejumlah 3.025.000. Maka ini totalnya kita bisa langsung tulis 3.025.000. Oke. Data berikutnya adalah general journal. Ya, general journal kita bisa input dari yang terkecil adalah 1, 12, 10 hingga yang terbesar yang COGS 5, 1100. Bisa input di jurnal-jurnal. Di sebelah kredit juga kita bisa input seperti itu. Ya. Oke, lalu posisi terakhir yang kita lakukan adalah melakukan penjumlahan. Ya, lakukan penjumlahan ya kita bisa lihat juga dari soal. Gitu. Untuk cash receipt jurnal hanya dua susunan angka ya, dari cash in bank dan total. Kita tinggal jumlahkan saja, mendapatkan hasilnya sekian. Lalu untuk cash payment jurnal kita juga bisa langsung dari soal gitu. Untuk debit sendiri hanya menjumlah yang akun payable, total akun payable dan total orders. Jadi tidak perlu kita jumlahkan lagi nih satu persatu pakai kalkulator, tidak perlu. Hanya ini aja. Ya. Hanya dari soal saja. Dan ketika kita sudah dapat debit, ya kreditnya pasti sama. Oke, untuk general journal juga sama. General journal dia ambil posisi total di sini. Karena sifatnya jurnal umum, jurnal posisi debit dan kredit juga harus sama seperti itu. Baik, setelah kita merekap, maka kita lanjut ke posting. Baik, lanjut setelah sales journal recapitulation atau semua recapitulation kita buat, barulah kita lakukan yang namanya posting ke buku besar. Nah, pada saat posting ke buku besar, sumber data, yakni recapitulation journal, itu berada pada posisi sebelah kiri dan lembar kerja buku besar berada pada posisi sebelah kanan di atas meja. Ya, kita lihat ini adalah bentuk dari buku besar 4 kolom ya. Nah, ada dua hal yang mungkin bisa kita temukan di dalam pengerjaan buku besar. Ada soal di mana pada lembar kerja buku besar opening balance-nya ya atau saldo awalnya sudah disediakan. Namun ada juga soal di mana opening balance atau saldo awalnya masih kosong. Jika opening balance-nya
masih kosong, maka tugas pertama kali adalah menginput semua saldo awal. Ya, jadi cara menginputnya adalah tanggalnya kita tulis tanggal 1, description-nya adalah opening balance atau saldo awal, lalu langsung dimasukkan ke balance. Nah, posisinya nanti kita lihat pada neraca saldo awal. Contoh ya, ini petty cash. Kita lihat di neraca saldo awal, petty cash. Petty cash dia ada di debit sebesar 3 juta. Maka kita masukkan di balance-nya debit sebesar 3 juta. Begitu pula dengan yang lainnya. Semua data yang ini di saldo awal ya, itu kita bisa masukkan ke lembar kerja buku besar. Ini yang pertama kali dilakukan apabila saldo awalnya tidak disediakan. Seperti itu. Nah, lanjut ketika sudah menginput semua saldo awal, kita kembali ke sumber data, yaitu rekap. Ya. Nah, untuk saldo awal, sumber data saldo awalnya ada di soal ya, ada di soal. Nah, untuk rekap kita pengerjaannya berdasarkan jenis jurnal khusus ya. Jadi sales jurnal kita habisin dulu sales jurnal. Ketika sales jurnal sudah selesai, baru kita masuk ke cash receipt jurnal. Sudah selesai, pindah lagi ke jurnal berikutnya ya. Kita mulai dari sales jurnal. Pada posisi debit ada akun number 11210 dengan total 90.675. Maka di buku besar kita cari 11210 ya. Kita tulis tanggal 31, deskripsinya adalah di sales journal, post-refnya SJ, kita input posisi debit ya. Oke, Pak, balance-nya diisi nggak gitu? Nanti saja. Jadi kita hanya memindahkan saja, hanya memindahkan data. Lanjut, di posisi sebelah kredit 2, 12, 13. Nah, ini kenapa kita buat berurutan? Nanti akan memudahkan dalam penginputan di buku besar gitu ya. Posisi sebelah kredit 2, 12, 13, 8.210. 12, 2, 12, 13 ya. Jadi kita cari 2, 12, 13. Nah, kita input datanya ke posisi di sebelah kredit ya. Seperti itu. Oke, lanjut 4, 11.00. Kredit 82.100 ya. Kita cari 4. Ini dia. Kita input datanya seperti ini. Lalu 4, 2100. 365.000. Nah, ini dia. Oh, udah. Sudah ya. Oke. Ini dianggap misalnya belum kita kerjakan ya. Kita hanya input data aja. Seperti itu. Input datanya terlebih dahulu. Ya. Nah. Oke. Kalau sudah sales jurnal, baru kita beralih ke cash receipt jurnal. Gitu. Jadi yang balance-nya nggak perlu kita isi dulu. Kita isi belakangan. Jadi untuk meminimalisir, tujuannya ya untuk meminimalisir
penggunaan kalkulator. Nah, berarti kan dari awal memasukkan data itu hanya memindahkan hanya menulis dengan tangan gitu ya. Ya menggunakan pena atau ballpoint seperti itu. Jadi penggunaan kalkulator kita minimalisir sehingga bisa menghemat waktu. Ya untuk cash receipt journal kita masukkan datanya di sebelah debit ada 1 11 20. Jadi ketika kita masuk ke posting dari jurnal yang baru, ya kita kembalikan lagi lembar buku besar ini ke halaman pertamanya. Ini kan kalau contoh saya ada di Excel ya. Tapi nanti waktu ujian kan kenyataannya adalah berlembar-lembar. Ya biasanya lebih dari 10 lembar buku besar. Jadi begitu masuk ke jurnal rekapitulasi jurnal yang baru, kita kembalikan lagi dari awal. Lalu kita analisis. Oh, 1 11 20 di debit ya 97 juta sekian. Kita masuk 1 11 20 dia. Kita input datanya. Oke, cash receipt jurnal. Terus 13302 13302 sebelah debit. Iya, Pak, ini kan udah 13302. Sementara di sebelah ada yang 1 12 10. Boleh kita input gak, Pak? Ya, jawaban saya adalah jika kalian tidak bingung dengan posisi debit dan kredit, silakan saja. Ini debit 1 11 20. Di sini juga ada nih yang berdekatan 1 12 10. Tapi posisi sebelah kredit, silakan aja. Asal yang penting tidak bingung posisinya. Itu misalnya nih 1 12 10. Cari kan 1 12 10. Ya, kita input dia. Nah, seperti ini, sebelah kredit. Gitu. Terus ada lagi nih, 13301. 96 juta di kredit. Boleh. 13301. Ya, terus lanjut kita ke yang barisan ketiga. 4. Oh Pak, di kredit nih ada 2 Pak. Boleh deh, boleh. 2, 12, 13. 2, 12, 13. 2, 13, 12. 2, 12, 13. 2, 12, 13. Oke. Yang penting posisinya kalian tidak bingung gitu ya. Kalau ada 4 2.300 dengan 4.100. Boleh isi yang kredit dulu. 4.100, 13.524. Ya, 4.100. Nah. Oke, terus ada 4.2.300. 4.2.300. Oke, hanya dia nih. Yang anggap misalnya belum diisi. Oke, akhir ada 8.300.
Nah, ini kalau misalnya kalian sudah isi, kalian boleh kasih tanda atau titik atau tanda strip atau checklist, terserah kalian ya. Yang penting jangan sampai mengotori eh, lembar kerja juga, karena ini hitungannya lembar kerja ya. Hitungannya lembar kerja. Jadi kebersihan lembar kerja juga dinilai 8.300 ya. Akhir 8.300. Oke, ini dia. Oke. Ya. Nah, jika sudah selesai, barulah kita pindah ke rekapitulasi jurnal yang lain, gitu kan? Oke, terus setelah proses jurnal diinput juga pindah juga ke cash payment. Boleh saling ini aja, lihat kiri kanan aja kan. Yang penting kalian tidak bingung masuk pada posisi debit atau kredit seperti itu, ya. Oke, ya, ketika memasukkan jurnal yang baru ya kita dari awal lagi. Kita dari awal lagi. Nah, anggap pada posisi ini kita semua sudah input. Kita semua sudah input datanya pada posisi mutasi, ya. Ini karena saya pengerjaannya di Excel, jadi saya mencontohkannya dari Excel. Oke. Nah, ini data yang saya blok ini adalah data yang sudah kita kerjakan, posting dari rekapitulasi jurnal ke eh, buku besar, gitu ya. Nah, yang belum adalah balance, gitu. Balance yang ini belum. Nah, bagaimana mengerjakan balance-nya ya? Sama aturan mainnya seperti yang kita ketahui bersama, gitu ya. Jadi di balance ini kita kerjakan juga, namun dengan eh, langsung input pada neraca saldo, gitu. Langsung input pada neraca saldo. Ini neraca saldonya. Ini kan posisi neraca saldo kosong ya. Posisi neraca saldo kosong. Nah, ada juga neraca saldo di lembar kerja yang akun number dan akun name-nya masih kosong. Artinya pada saat posisi ini kalian kerjakan dulu nih akun number dan akun name. Tapi ada juga lembar kerja yang sudah menyediakan akun number dan akun name. Seperti itu ya. Nah, kita isi. Kita isi mulai dari awal. Nah, disinilah kita mulai menggunakan kalkulator. Itu di sini kita mulai menggunakan kalkulator ya. Nah, pengisiannya ya aturan mainnya debit ketemu debit ya tambah ya. Hasilnya di debit. Kredit ketemu kredit ditambah hasilnya kredit. Tuh. Debit ketemu kredit itu pengurangan. Tergantung mana yang lebih besar. Jika debitnya lebih besar daripada kredit, maka hasilnya debit. Kredit ketemu debit itu pengurangan. Sama, tergantung mana yang lebih besar. Jika kredit lebih besar daripada debit, maka hasilnya di kredit. Seperti itu. Oke, kita hitung. Ya, debit temu debit tambah, hasilnya debit. Ya, kita hitung. Debit ketemu kredit dikurang. Lebih besar debit. Ya, maka hasilnya masih di debit. Seperti ini. Ya. Nah, setelah dapat, kita pindahkan langsung ke neraca saldo. Jadi setelah kita hitung pakai kalkulator, kita langsung pindahkan posisi sebelah debit. Seperti itu. Jadi tidak dihitung semua baru dipindahkan, tidak langsung. Ya, hitung pakai kalkulator,
dapat hasilnya, pindahkan. Ya, ini juga itu pakai kalkulator, ya dapat hasilnya, lalu pindahkan 190 juta di posisi sebelah debit. Itu. Oke. Oke. Ini balance ya. Balance. Oh nggak ada, market table nggak ada. Account receivable kita hitung. Hasilnya 112.895.000 di posisi debit. Masukkan. Nah, ya begitu juga dengan yang lain ya. Begitu juga dengan yang lain. Kita coba saling kita hitung terus masuk. Kita hitung masukkan ke neraca saldo, hitung masukkan ke neraca saldo. Seperti itu ya nanti prosesnya. Jadi apa ya, menghemat waktu ya, karena waktunya hanya 90 menit gitu. Ya, karena waktunya hanya 90 menit. Kita masukkan, hitung, masukkan ke neraca saldo, hitung, masukkan ke neraca saldo. Nah, ini anggap kita sudah mengerjakannya ya, dengan cara yang telah saya sampaikan. Nah, setelah kita input ya, dari hasilnya setelah kita input, posisi terakhir adalah menjumlah itu. Posisi terakhir adalah menjumlah. Nah, di sini juga kadang banyak juga yang stres nih. Ya, Pak, saya udah ngitung jumlahin, oh saya nggak balance gitu ya. Nah, saran saya, kamu kalau menghitung, ambil hitungan awal itu adalah dari posisi yang paling sedikit angkanya, yaitu posisi kredit, gitu ya. Posisi kredit. Oke, kita hitung pakai kalkulator, gitu kan. Kalau di Excel ya pakai rumus bisa. Kita hitung pakai kalkulator, posisi yang paling sedikit angkanya. Nah, dapat ya kita yakinlah hasilnya harus sama debit dengan kredit kan. Ya kita tulis saja dahulu sebagai pembanding, hasilnya sama gitu kan. Nanti kalau masih ada waktu silahkan dicek. Silahkan dicek ya. Nah, menurut saya ya pasti sama hasilnya. Nah, inilah cara mengerjakan uji LSP pada unit mengelola buku besar. Demikianlah pertemuan pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dukung terus channel saya dengan cara subscribe, like, and share. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.